Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Asrizal. Dalam video tutorial saya kali ini, saya akan menjawab pertanyaan beberapa rekan saya. Katanya, bagaimana cara membuat kop surat yang paling bagus itu, yang enak dilihat, kemudian simpel membuatnya dengan aplikasi Microsoft Word 2010. Kali sini saya akan sajikan share kepada rekan-rekan. Oh ya, sebelum saya lanjutkan video tutorial saya kali ini, mohon di subscribe, like, and share untuk kemajuan dari video tutorial saya kali ini. Langsung saja saya buatkan video tutorialnya, yaitu bagaimana cara membuat kop surat yang paling simpel. Oke, selamat menikmati, menonton, mempelajari video tutorialnya. Baik, kita mulai bagaimana cara membuat kop surat dinas atau surat resmi di sebuah lembaga pemerintahan. Caranya kita awali dengan masuk atau membuka aplikasi Microsoft Word. Kali ini saya menggunakan versi 2010. Saya klik ganda icon shortcut yang ada di desktop ini 2 kali. Oke, kita tunggu sampai tampil. Oke, tampilan ini kita close saja. Nah, lembar kerja Microsoft Word kita sudah tampil. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lakukan settingan kertas. Settingan kertas kita lakukan melalui menu page layout di atas, klik, kemudian pilih margin, kemudian pilih custom margin. Nah, tampilan page setup ini kita awali dengan paper, artinya ini jenis kertas. Kita klik panah ke bawah ini, kita tarik scrollnya ke atas, kemudian pilih A4. Nah, ini sudah jadi jenis kertas kita A4 yang lazim digunakan untuk surat dinas. Kemudian kita klik margin lagi. Margin ini artinya batas kertas, yaitu di atasnya ini, batas kertas di atas ini, kalau saya bagusnya cukup 1. Karena nanti lebar atau tinggi dari kop surat kita itu mencapai 3 cm. Jadi kalau supaya tidak terlalu lebar, cukup 1 saja. Kemudian left, batas kiri cukup 2. Kemudian batas kanan, kita ketik juga 2 di keyboard, sudah cukup. Batas bawah ini kita biarkan saja begini dulu. Nah, nanti ini kalau memang tidak cukup ukuran ini kita sesuaikan lagi. Kemudian orientasi, posisi kertas, ini artinya tegak, upright. Kemudian landscape artinya rebah seperti ini, jadi kita ambil aja upright seperti ini. Kita klik OK. Nah, inilah tampilan settingan kertas yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita masuk kepada langkah selanjutnya, yaitu membuat tabel. Jadi banyak orang membuat dia ketik langsung kop surat itu juga boleh. Nanti di tengah-tengah nanti kita center tulisannya, dan kiri dan kanan kita letakkan logo. Tetapi kalau saya lebih sering bahkan selalu membuatnya melalui tabel. Jadi tabel itu kita buat melalui menu insert, kita klik tabel, kemudian tampilan ini artinya ini 3 kolom 1 baris. Jadi 3 kali 1 tabel itu artinya 3 kolom 1 baris. Kita pilih saja seperti ini dulu. Nah, inilah kolom yang tampil. Kolom yang di kiri kita perkecil saja. Ini nanti tempat logo provinsi. Kemudian yang bagian kanan kita letakkan logo
Tut Uriandayani, dan bagian yang tengah-tengah ini tulisan kita perbesar. Nah, disinilah tulisan. Jadi supaya tulisan kita ini tengah-tengah dia, kita klik home, kita klik center, maka tengah-tengah tulisan. Nah, isi dari tulisan di sini disesuaikan saja dengan lembaga kita masing-masing. Kalau saya bekerja seperti ini, saya tekan caps lock di keyboard supaya semua tulisan menjadi kapital. Saya ketik langsung pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Nah, seperti itu pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Saya tekan enter untuk baris kedua. Saya buat di sini Dinas Pendidikan. Oke. Saya lanjut baris berikut. Ini tempat saya bekerja, SMK Negeri 1 Ampe Nagari, Kabupaten Agam. Nah, kemudian alamatnya saya matikan caps lock di keyboard. Saya buat seperti ini, Jalan Raya Bawan Manggopoh kilometer 4 Durian Tinggalang Kenagarian Bawan. Nah, kita buat aja seperti itu. Kemudian ini nih saya blok bagian atas, tulisan bagian atas saya rubah fontnya ini. Di fontnya sini saya jadikan Bookman. Saya jadikan Bookman seperti ini. Kemudian yang ini, yang Dinas Pendidik ini saya jadikan 12 ukuran fontnya. Kemudian saya tebalkan bold. Kemudian SMK Ampe Nagari ini juga saya boldkan. Kemudian saya perbesar juga fontnya seperti ini. Oke, saya buat 14 seperti ini. Oke, sudah cukup. Atau kalau 16 bagaimana? Kalau saya buat 16, oke 16 saja. Oke, cukup. Tidak cukup nanti ya. Saya unduh saya. Cukup 14 saja. Nah, inilah yang terbentuk. Kalau saya kemudian kiri dan kanan ini kita masukkan logo. Di sini logo provinsi, di sini logo Tut Uriandayani. Kemudian saya cari logo yang pernah saya simpan. Saya klik logo sumber. Nah, ini saya ambil aja salah satu, klik kanan ini. Klik kanan. Kemudian klik copy. Kembali ke Microsoft Word. Saya klik di luar saja dulu, nanti dia besar. Kalau besar berantakan jadi tabel kita. Klik aja di luar, kemudian kita klik paste. Jadi kita pastikan di luar saja. Terlalu besar kan? Kalau di dalam tabel nanti tadi itu berantakan tabel kita. Saya klik aja hijau ini, saya aktifkan. Kemudian supaya seimbang kita menariknya, saya tekan Ctrl di keyboard. Saya tarik ini ke atas sampai kecil. Ya, saya perkecil lagi. Oke, cukup. Nah, ini nih akan saya cut ke dalam ini. Klik kanan ini. Atau saya klik aja cut di sini, cut. Saya tempel di sini, klik paste. Nah, ini hasilnya. Kemudian bagaimana dengan yang kanan? Saya tempelkan logo. Saya cari logo di sini, logo provinsi logo Tut Uriandayani. Klik logo Tut Uriandayani, saya ambil mana yang bagus. Ini saja saya ambil. Klik kanan ini, copy. Saya kembali ke Microsoft Word. Juga saya tempel di luar saja di sini supaya jangan berantakan nanti. Saya tempel paste.
Saya paste di sini tadi. Saya klik, kemudian tahan Ctrl di keyboard, kemudian saya tarik ke dalam. Oke, sebesar itu. Kemudian saya cutkan ke sini. Klik ini, cut, klik di dalam, klik paste. Nah, inilah yang terbentuk. Oke, lumayan. Kemudian supaya ini terlihat bagus, kita perkecil saja ini. Kita perkecil sedikit. Oke, cukup. Nah, inilah yang terbentuk kop surat resmi dinas. Jadi kalau kita tampilkan dalam bentuk print preview, ini ada menu print preview di quick access toolbar. Saya klik. Nah, ini tampilannya. Saya perbesar sedikit di bawah dengan zoom ini. Saya zoom. Nah, inilah kok yang terbentuk. Tetapi tabelnya masih kelihatan. Bordernya ini, garis-garis ini namanya border ini. Border, garis pinggir ini, tabel ini. Nah, saya kembali ke home. Nah, bagaimana cara membuang border tabel ini? Kita klik, arahkan kursor ke, kita blok dulu semuanya. Kita arahkan kursor ke mouse ke tambah ini, tanda tambah di sudut kiri atas, klik. Oke, terblok semuanya. Seandainya home Anda belum aktif, klik home dulu di sini. Maka pada kotak paragraf ini Anda arahkan kursor ke bottom border. Arahkan mouse Anda ke bottom border, klik. Nah, di sini tampilan semuanya ini bisa disetting. Saya ambil aja no border. Jadi border yang di sini ini, garis-garis tabel ini border namanya. Kalau kita ambil no border artinya tanpa border. Klik. Nah, ini dia. Saya klik aja di luar dulu. Nah, ini dia. Hilang bordernya. Walaupun ada titik-titik ini, kalau kita print tidak kelihatan ini. Saya tampilkan kembali. Print preview. Nah, ini dia. Saya zoom sedikit. Nah, inilah dia yang terbentuk. Tetapi seperti ini garis bawahnya belum ada. Saya buat lagi dengan border. Saya kembali ke home. Nah, Anda harus pastikan kursor Anda, kursor di sini, titik-titik ini, tanda hilang-hilang timbul ini pas persis berada di bawah tabel. Persis di bawah tabel. Harus. Nah, caranya, Anda kembali ke home, jika belum tampil, klik home. Nah, pada grup paragraf ini, kembalikan Anda klik bottom border ini. Klik bottom border. Nah, tetapi yang Anda pilih adalah border and shading. Di paling bawah, klik border and shading. Kemudian, seandainya border belum aktif, klik border. Nah, ini ada style. Style ini artinya jenis-jenis border. Anda tarik aja scrollnya ke bawah. Nah, yang lazim kita lihat, border yang ada di kop-kop surat resmi, ini bordernya double. Tapi garis atas yang kecil, garis bawahnya besar. Anda klik aja satu. Nah, ini dia yang terbentuk bordernya. Ini bordernya yang terbentuk. Tapi kalau kita oke kan, dia berbentuk segi empat ini. Bentuk kotak. Nah, jadi supaya dia berbentuk garis saja yang paling atas ini, maka kiri dan kanan bawahnya kita buang. Kita buang yang bagian kiri dulu. Bagian kiri kita buang. Klik ini. Nah, maka terbuanglah kiri. Kita klik ini lagi. Bagian kanan. Terbuang juga bagian kanan. Nah, bagian bawah lagi. Bagian bawah ini dia. Ini dia bagian bawah. Klik bagian bawah. Oke. Maka akan terbentuk satu saja di bagian atas nanti ini. Saya klik OK. Nah, selesai. Jadi tidak rumit membuat sebuah kop surat. Nah, kalau saya tampilkan kembali, saya dicetak, bisa kita tampilkan seperti ini. Klik print preview. Nah, ini dia. Saya
zoom, saya perbesar. Nah, seandainya nanti kita print, beginilah hasil dari kop surat yang terbuat. Jadi lebih baik kita membuat kop surat itu melalui tabel supaya rapi. Tapi kalau kita ketik langsung, kadang-kadang hasilnya tidak rapi. Nah, inilah hasil kop surat yang kita buat. Kemudian kita kembali ke home. Jadi di bawah ini ada kursor Anda tampil di sini, pilihan yang timbul, Anda enter aja satu kali. Kemudian Anda klik home jika belum tampil home. Klik center tengah-tengah. Kemudian aktifkan kembali caps lock Anda di keyboard, tekan. Nah, langsung aja misalnya di sini Anda ketikkan misalnya surat keterangan aktif guru misalnya. Anda enter misalnya di bawahnya nomor. Kemudian apapun nomornya ini silahkan diisikan nanti. Misalnya ada di sini garis miring, ada lagi nanti garis miring lagi. Nanti ada pula di sini 2020 di akhirnya. Kemudian ini Anda blok, Anda tebalkan bold, Anda garis bawahi underline. Kemudian ini terlalu terpisah ini, Anda blok di sini kedua-duanya. Anda kembali ke home jika belum tampil. Kemudian klik line and paragraph spacing, Anda klik. Anda ambil line spacing option. Kemudian ini before ini Anda buat 0, after ini Anda buat juga 0, saya buang satunya. Kemudian multiple ini 2, Anda jadikan single atau 1. Nah, maka terbentuklah dia sebuah kop surat. Jadi kalau saya tampilkan kembali, nah seperti ini dia tampilnya. Nah, inilah hasil dari kop surat yang kita buat. Jadi cara membuat kop surat, jadi sudah selesai pesanan atau pertanyaan rekan saya sudah terjawab. Kita kembali ke home. Demikianlah cara mudah atau singkat membuat kop surat resmi, kop dinas. Terima kasih. Oke, demikianlah video tutorial saya kali ini yang fungsinya untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan saya bagaimana cara trik membuat kop surat yang simple, yang enak dipandang. Oke, bagi rekan-rekan yang menyukai video saya ini, mohon subscribe, like, and share demi kemajuan konten-konten video tutorial saya lebih bagus ke depannya. Oke, semoga ini bisa menjadi acuan bagi rekan-rekan yang masih bingung dalam cara membuat kop surat, atau adik-adik yang baru saja mempelajari Microsoft Word untuk membuat surat-surat resmi. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.